setelah saya interogasi ternyata dia adalah panglima dari salah satu kerajaan jin yang ada di desanya si Santi. Dia itu nantang saya perang, Bang. Jadi ini aksi yang kedua. Dia nyuruh nantang saya perang dan tujuan adalah bunuh saya. Jadi targetnya sudah berubah. Disitulah kami buka semuanya. Saya ketemu dengan Santi. Saya itu belum ketemu dengan orang tuanya. Baru sama Santi saya ceritakan semuanya. Dia merasa bersalah. Dia nangis karena dia merasa bahwa dialah yang menyeret si Yanto ini untuk dijadikan tumbal. Begitu juga saya ceritakan soal mimpi saya atau petunjuk yang diberikan kepada saya soal dia akan dijadikan tumbal pengantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Bang Eri, ya terima kasih Bang Eri udah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi Bang Eri ini kalau boleh tahu dari mana nih? Kalau saya asli dari Kebumen. Kebumen, Ya, Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah ya, oke. Nah jadi Bang Eri ini akan menceritakan sebuah kisah mistis yang pernah dialami ya. Nah itu boleh di-spill sedikit dulu aja kisi-kisinya seperti apa yang mau Bang Eri ceritain nanti. Jadi ini pengalaman yang hampir jadi korban adalah teman saya dari kenalan cewek di medsos yang akhirnya nanti dianya hampir berujung jadi tumbal, Bang. Dan kebetulan alhamdulillahnya saya yang jadi perantara untuk nolongi si teman saya itu. Oh, oke. Disimpan dulu aja ceritanya Bang Eri. Kita lanjut setelah ini. Tapi sebelum Eri menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Eri aman? Aman ya? Nanti kalau misalkan Bang Eri mau minum aja kopinya yang udah kita sediakan. Ya, kalau tiba-tiba haus atau ngantuk gitu. Oke, silakan kalau gitu Bang Eri. Jadi ini kejadian di kisaran tahun 2020, Bang. Saya punya teman yang bernama Yanto. Dia sering nongkrong bareng sama saya di tempat saudara saya yang namanya Doni dan adiknya Tony. Awalnya saya tidak terlalu notice dengan hubungan dia pribadi secara pribadi. Tapi suatu kejadian dia kenal cewek dari medsos dan karena kita sering kumpul bareng, dia sering nelponan sama ceweknya di situ. Ya, saya sedikit tahu gitu. Sampai akhirnya dia minta saran karena dia diundang sama ceweknya untuk datang ke rumahnya yang kebetulan kami beda kabupaten. Dia minta saran ke saya, baiknya saya sendiri atau bagaimana gitu. Dan setelah saya tanya dia belum pernah keluar kota, saya sarankan untuk ngajak saudara saya. Akhirnya mereka bertiga pergi ke rumah ceweknya si Yanto ini yang bernama Santi. Sampainya di sana si Yanto dan saudara saya Doni dan Tony sudah ketemu ceweknya, tapi tidak dibawa ke rumahnya atau ke rumah orang tuanya, tapi melainkan di tempat bulik atau tantenya. Nah, setelah itu mereka di situ bertemu ya normal-normal saja, tidak ada hal-hal yang aneh. Namun kita sebagai teman yang sering ketemu dan juga kadang kita juga main ke rumahnya si Yanto ini, setelah kejadian itu si Yanto itu berubah 180 derajat karakternya, Bang.
Dan dia lebih 100% mengutamakan ceweknya ini yang bernama Yanti, bahkan dibandingkan dengan keluarganya. Karena saya tahu betul si Yanto ini sebenarnya sangat sayang sama ibunya dan adik-adiknya, tapi setelah ketemu cewek ini dia berubah menjadi cuek, dan bahkan sama adik-adiknya ini terkesan tidak peduli. Bahkan beberapa kali dia bicara yang agak kasar dengan ibunya ketika ditegur masalah ceweknya. Nah, kemudian dia juga dengan teman-teman juga respect-nya sudah berubah. Dia yang tadinya tidak pernah yang namanya ribut soal uang dengan teman menjadi perhitungan, karena yang biasanya dia sering ya nraktir teman, belikan makanan kecil atau apa, setelah kenal dengan cewek ini dia malah sering pinjam uang dengan teman. Jadi teman-teman juga agak bingung gitu dengan kondisi yang seperti itu. Akhirnya yang membuka cerita awal ini adalah Doni, saudara saya. Jadi Doni disinilah dia menceritakan bahwa ada kejadian yang sebenarnya tidak normal ketika seorang berkunjung sebagai tamu. Jadi ketika mereka sampai di rumah tantenya si Santi ini, itu di sana seharusnya kan tamu itu cuma 3 orang. Lumrahnya atau normalnya kan ketika menyuguhkan minuman itu biasanya kan ya sekaligus 3 gitu. Tapi pada waktu itu tidak. Jadi minuman yang pertama disuguhkan adalah untuk si Doni dan Tony. Selang kurang lebih 5 menit baru untuk si Yanto ini. Dan disitulah hal yang sesuatu yang aneh. Lalu kondisi rumahnya tantenya Santi ini itu banyak sekali pernak-pernik yang berbau ke hal-hal mistis, gitu. Dan di kemudian hari kita baru tahu bahwa tantenya ini dan suaminya adalah dukun. Itu cuma kita tidak tahu lebih banyak apakah dukun bagaimana, karena dukun di Jawa itu ada 2 versi. Dukun yang memang untuk nolong orang atau dukun yang sebaliknya gitu. Nah, awalnya saya juga tidak terlalu mengurusi soal kepribadian, urusan pribadinya si Yanto ini, sampai kemudian akhirnya dia datang ke saya, dan saat itu jam 12 malam dia ketok-ketok rumah saya. Dia curhat karena ternyata dia didesak oleh, awal bilangnya itu oleh keluarganya si Santi ini untuk segera menikah atau melamar sebelum bulan puasa gitu. Nah, tapi setelah dia cerita panjang lebar, barulah di situ dia mengungkapkan bahwa yang mendesak itu ternyata adalah tantenya. Dan ini jelas secara normal tidak wajar gitu. Seharusnya yang mendesak kan adalah orang tuanya. Dan disitulah juga terungkap bahwa selama dia main ke rumahnya si Santi ini, yang dia main hampir setiap minggu sekali, dia pasti ke sana. Itu sering kalinya mainnya di rumah tantenya, ketemunya bukan di rumah orang tuanya. Dan hanya 2 kali. Dan di saat 2 kali itulah si Yanto ini mengatakan bahwa Santi ini tidak boleh sering-sering main ke rumah tantenya. Nah, disitulah ada notis, Bang. Notis bahwa berarti bapaknya yang, mohon maaf untuk teman-teman semua di sana, jadi bapaknya Santi ini adalah ketua paguyuban kuda lumping, dan Santi dengan Yanto ini sama-sama menyukai kuda lumping. Itulah yang membuat awalnya mereka merasa ada kecocokan. Cuma jika ini memang sama-sama orang kejawen atau yang bergerak di bidang seperti spiritual kejawen, kalau tidak ada masalah seharusnya bapaknya Santi tidak mungkin melarang si Santi ini bergaul dengan tantenya. Gitu. Nah, akhirnya setelah kami ngobrol panjang lebar malam itu, saya memberi saran kepada si Yanto ini untuk tidak meneruskan hubungannya dia dengan Santi karena ibunya sangat melarang. Dan alasan ibunya Santi ini melarang adalah beberapa kali Santi itu menginap di rumah Yanto ini tidak selayaknya perempuan yang belum menikah, Bang. Jadi dia mintanya tidur sekamar dengan Yanto. Dan itu jelas secara normal, apalagi untuk di masyarakat itu kan tidak baik. Karena ibunya sudah sangat tersinggung, jadi dia tidak merestui hubungannya Yanto dengan Santi.
Dan Yanto sudah minta bantuan saudaranya seperti Om, Pak D-nya, dan mbahnya waktu itu karena masih sehat kalau bapaknya sudah meninggal. Itu tidak ada yang berani ikut campur atau merestui karena ibunya tidak merestui. Nah, di tengah obrolan kami, inilah awalnya terjadi hal yang tidak masuk akal yang saya saksikan. Jadi tiba-tiba si Yanto ini merasa badannya ini panas. Itu ketika masuk rumah saya, Bang. Karena saya nggak enak ngobrol di depan rumah, saya ngajak dia masuk ke rumah. Dan memang di rumah saya pribadi itu saya juga mendapat cerita dari orang tua kalau di rumah saya itu dulu mbah-mbah saya yang membangun rumah. Biasanya kalau orang Jawa itu kan pasti ada masih kuat dengan adatnya gitu. Jadi memang ada sebuah pusaka yang ditanam di tengah rumah. Dan itu biasanya untuk menghalau orang-orang yang mungkin berniat tidak baik atau membawa sesuatu yang tidak baik. Nah, disitulah saya baru kaget, loh kok ini seperti ini. Kalau gitu ayo kita pergi saja, jangan di sini. Akhirnya saya ambil keputusan, saya ngajak Doni. Jadi kami bertiga pergi ke sebuah makam salah satu wali yang nggak jauh dari rumahnya Doni. Disitulah saya sebenarnya awalnya ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama si Yanto ini. Akhirnya kami awalnya ziarah dulu. Namun sebelum kami mulai proses ruqyah, Bang, itu ada kejadian waktu kami lagi ziarah, lagi zikir, Yanto ini sudah kesurupan, Bang. Saat itu dia dengan posisi seperti pocong, persis seperti pocong. Nah, akhirnya saya persingkat untuk berdoanya, zikirnya, dan berdoa saya persingkat. Setelah selesai, saya langsung meruqyah si Yanto. Dan karena ini jelas ada campur tangan orang, saya interogasi dulu itu makhluk yang ada di dalamnya. Jadi makhluk yang pertama merasuki si Yanto ini adalah sosok pocong. Ketika saya interogasi, dialah sosok yang disuruh untuk istilahnya kalau orang Jawa bilang untuk melet, biar si Yanto ini tergila-gila dengan si Santi ini. Nah, setelah sosok pocong ini saya singkirkan gitu, masuk lagi sosok yang berbeda. Kalau ini sosoknya seperti manusia, tapi badannya semuanya hitam berbulu, cuma tingginya seperti manusia gitu. Nah, ini dialah yang disuruh agar si Yanto ini mau memberikan apapun yang diminta atau dari si Santi dan keluarganya, yang istilahnya untuk morotin hartanya sih atau uangnya si Yanto ini. Setelah itu saya singkirkan juga. Dan yang ketiga ini yang lumayan bikin saya kaget. Yang ketiga ini badannya manusia, kepalanya manusia normal, tapi badannya mulai dari leher ke bawah, jadi pundak ke bawah itu bersisik, Bang, seperti ular, tapi tubuhnya manusia. Dan dialah yang disuruh untuk mendesak agar si Yanto ini gelisah dan cepat-cepat melamar Santi. Nah, sebenarnya sebelum kejadian ini, ketika saya dengar pertama kali dari Doni kalau si Yanto ini disuruh melamar Santi, ini saya disclaimer dulu bahwa ini bukan penerawangan, karena saya juga bukan seorang ahli terawang gitu. Jadi saya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, diberi sebuah gambaran bahwa nanti ketika Yanto dan Santi ini menikah, setelah menikah umumnya di Jawa ini boyongan ke rumah pengantin laki-laki. Di tengah jalan mobil yang mereka tumpangi itu masuk jurang. Dan lalu saya melihat tantenya si Santi ini dan omnya itu di belakang tersenyum, selayaknya bahwa yang meninggalkan adalah ponakannya, tapi kenapa dia tersenyum. Disitulah saya dapat notice. Cuma saya pribadi tidak berani mengatakan sebelum itu terjadi. Nah, dengan notice yang cukup akurat itu dan kejadian saya meruqyah Yanto yang pertama kali, saya sudah tahu tujuannya. Dan malam itu berakhir di situ.
tidak terlalu lama karena memang sosok-sosok yang dikirim juga masih ya sosok-sosok yang mungkin kemampuannya masih cukup biasa lah, belum yang sosok-sosok yang kuat itu. Setelah 3 hari kemudian itu kami lagi kumpul di rumah Doni seperti biasa. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, si Yanto ini kesurupan dan dia langsung ngamuk di rumah itu. Otomatis saya langsung bereaksi spontan. Saya suruh dia duduk, ini setengah saya paksa karena sosok-sosok seperti ini memang sangat kuat tenaganya. Setelah saya interogasi, ternyata dia adalah panglima dari salah satu kerajaan jin yang ada di desanya si Santi. Dia itu nantang saya perang, Bang. Jadi ini aksi yang kedua. Dia nyuruh nantang saya perang dan tujuan adalah bunuh saya. Jadi targetnya sudah berubah. Yang tadinya targetnya adalah Yanto karena gagal, targetnya ke saya. Dan dia mengancam saya untuk tidak ikut campur dengan urusannya si Yanto dan Santi ini. Tapi buat saya, apalagi ini sudah menyangkut teman, sudah kepalang tanggung, saya kalau bahasa ya baca sekalian, kalaupun saya harus bertaruh nyawa ya memang itu sudah biasa dan sudah resikonya ketika kita masuk ke dalam dunia seperti itu. Jadi akhirnya dengan kondisi kesurupan ini saya bertarung sama si Yanto ini yang di dalamnya adalah salah satu panglima siluman ular, kerajaan siluman ular dari desanya si Santi ini. Alhamdulillah saya berhasil menang. Lalu saya tantang rajanya untuk masuk. Perduelan kembali terjadi. Dan itu secara tidak kasat mata, Bang. Allah memperlihatkan saya merinding kalau bicara seperti ini. Itu rumahnya Doni itu sudah dikepung. Itu ribuan bangsa mereka. Jadi suasana rumah ini benar-benar panas. Padahal kipas angin 2 nyala tapi sangat panas. Ya alhamdulillah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sosok raja ya siluman ular ini bisa saya kalahkan. Akhirnya saya singkirkan mereka. Jadi saya memang punya sebuah trik kalau untuk santet ataupun jin-jin kiriman itu nggak saya kembalikan, Bang. Saya pindah ke tempat lain. Jadi agar dia terputus koneksinya dengan si dukun. Setelah kejadian itu cukup lama karena kejadian awal itu dari jam 8 itu sampai jam 11 malam. Itu baru bisa saya naklukin Raja Siluman itu. Dan sosok Raja Siluman ini dia kalau wujudnya sudah manusia, full manusia. Tapi matanya kayak ular. Dia pakai mahkota, pakai pakaian raja. Dan dia bawa senjata ini trisula sama tombak. Itu sosok yang diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada saya ketika saya meruqyah si Yanto itu. Alhamdulillah malam itu sudah selesai. Saya pikir sudah tidak ada apa-apa lagi gitu, karena saya sempat menarik sukma dari tantenya si Santi ini dan suaminya juga. Jadi giliran satu-satu ke tubuhnya si Yanto dan dia sudah minta ampun dan minta maaf. Jadi saya pikir malam itu sudah selesai. Tapi ternyata nggak sampai di situ. Selang sekitar hampir 1 minggu, sekitar kalau nggak salah ingat saya sekitar jam 10 malam, Yanto ini sudah 3 hari nggak bisa tidur. Dia merasa dikejar-kejar sosok tinggi besar, dan itu nggak sendirian sosoknya. Jadi dia juga ada mungkin puluhan. Dikejar-kejar mau bunuh dia katanya. Itu di mimpinya seperti itu. Dan itu mimpi itu terjadi berturut-turut, dan kalau dia tidur bangun nanti tidur lagi, itu diterusin mimpinya, Bang. Di malam ketiganya dia nelpon saya. Dia cerita semuanya sama saya. Akhirnya saya ruqyah lagi. Kalau ini pasukan genderuwo, Bang.
rumah itu dikepung pasukan genderuwo dan itu ratusan. Jadi ternyata tantenya si Santi ini dia minta tolong dengan kakak seperguruannya. Itu saya tahu karena ketika selesai semua genderuwo ini saya singkirkan, alhamdulillah dengan pertolongan Allah bisa saya singkirkan, saya tarik sukmanya, saya interogasi, dia mengaku bahwa dia kakak seperguruan dari tantenya si Santi ini. Dan itu cukup berat karena saya ruqyah Yanto itu dari jam 10 itu hampir sampai jam setengah 2 malam. Jadi gambaran yang bisa saya sampaikan dan lebih mudah diterima adalah dengan mediumisasi. Tapi sebenarnya kalau secara sukma itu memang kita berantem beneran. Dan seandainya saya mati di situ, saya juga mati, Pak. Jadi begitu. Tapi kembali lagi semua ini adalah pertolongan Allah. Jadi saya hanya sekedar menjalankan apa yang jadi tugas saya. Alhamdulillah setelah itu tidak ada apa-apa lagi. Agak lama, sekitar selisih 2 mingguan. Saya sempat ketemu Yanto. Kebetulan saya sempat ngobrol, disitulah Yanto pernah akhirnya cerita. Jadi dia sama si Santi ini sebelum dipaksa untuk melamar, itu mereka berdua ternyata pernah diajak ritual oleh tantenya si Santi. Dia dibawa ke sebuah sendang atau istilahnya mata air. Mereka dimandikan, mandi kembang di situ. Terus disuruh semedi 1 malam. Yang entah dengan iming-iming apa atau yang dibilang mungkin tujuannya untuk apa gitu. Karena si Yanto ini memang awalnya juga sudah pernah ritual, Bang, karena dia dulu pernah ritual untuk mencari kodam untuk dia bisa ikut kalau ada tontonan kuda lumping, dia bisa ikut kesurupan. Jadi dia mencari kodam untuk itu. Jadi dia sudah bukan hal yang baru kalau dia untuk ritual. Jadi gitu. Nah, setelah kejadian malam itu saya ngobrol sama si Yanto itu, besok malamnya giliran saya yang mimpi, Bang. Jadi saya mimpi dikejar sosok, tapi ketika saya lihat itu nggak ada. Tapi kalau saya di dalam mimpi itu lari, itu saya dengar sangat jelas ada suara langkah besar itu ngejar saya. Cuma kalau saya tengok itu nggak ada sosoknya. Itu berlangsung sekitar 3 atau 4 hari. Saya sudah berpikir apakah ini masih ada penyerangan lagi. Saya tunggu sampai hampir 1 minggu nggak ada apa-apa. Setelah 3 atau 4 hari saya bermimpi seperti itu. Sampai akhirnya Yanto hubungi saya lagi. Dia ngubungin saya. Dia mimpi ketemu si Santi. Terus mereka ini kayak seolah-olah mengulang ritual yang waktu itu mereka lakukan, hanya omongannya yang berbeda. Bahwa menurut di dalam mimpi itu si tantenya Santi ini mengatakan bahwa mereka sudah dinikahkan secara gaib. Jadi mereka mandi kembang seperti mau kalau prosesi siraman itu kalau orang Jawa. Nah, disitulah si Yanto yang tadinya akhirnya sudah tenang, akhirnya kembali ke persoalan-persoalan yang sebelumnya. Kemudian dia cerita ke saya bilang sudah, yang penting kamu tetap optimis, kamu minta mohon keselamatan sama Allah, itu saja. Ibadahmu lebih rajin lagi, ya semoga Allah nolong kamu. Nah, yang keempat gangguannya itu ke saya, Bang, yang ditunjuk. Kali ini benar-benar saya mau dibunuh. Jadi si Yanto ini nelpon saya ngajak ke sebuah makam. Kata dia mimpi suruh ke makam itu. Sebenarnya bukan makam itu, petilasan. Petilasan salah satu tokoh yang cukup berpengaruh di masanya. Sampai di sana itu nggak ada apa-apa. Sampai kami masuk, kita lagi ziarah.
tiba-tiba si Yanto ini kesurupan lagi. Dan ini yang masuk, ini bukan dari kalangan jin kafir atau jin santet atau jin kiriman, tapi ini adalah kodam dari salah satu tokoh ulama atau kiai yang berada di daerah Cirebon. Dan dia membawa pasukan itu untuk bunuh saya atau ngajak perang saya. Dan tujuannya saya harus mati malam itu. Jadi si kiai ini menyuruh khodamnya itu untuk memburu saya karena dia dilapori oleh buliknya atau tantenya si Santi ini bahwa saya sudah menyantet tantenya si Santi itu 3 kali. Jadi flying victimnya di sini, Bang. Jadi mereka pelaku tapi merasa melapor jadi korban. Dan saya yang menolong korban malah dianggap sebagai pelaku. Kami negosiasi cukup lama. Akhirnya dengan kepaksa saya juga mengeluarkan apa yang saya punya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada saya. Disitulah baru khodam dari si kiai ini yang masuk ke tubuhnya Yanto itu tahu betul bahwa saya bukan pelakunya. Dan kebetulan saya dengan Pak Kiai itu masih satu terah gitu. Makanya dia kaget kenapa khodam yang menjaga saya dengan yang menjaga beliau itu dari terah yang sama. Itu. Nah, kemudian malam itu setelah selesai dengan negosiasi dengan khodam yang disuruh itu, semuanya saya pikir sudah selesai. Dan mereka akhirnya saya tarik semua sukmanya, 3-3-nya untuk masuk ke tubuhnya si Yanto. Mereka sudah minta ampun, tidak akan ngulangi lagi. Sudah nggak akan ada masalah lagi. Dia berhenti sampai di situ. Setelah itu saya kembalikan. Tapi ketika kita sudah mau selesai, kita mau keluar, kebetulan malam itu ada satu teman saya. Dia ini keturunan salah satu wali sepuh di Jawa Tengah. Tiba-tiba dia yang kesurupan, Bang. Dan selama ini saya nggak pernah lihat dia kesurupan. Selama saya berteman dengan dia bertahun-tahun, bahkan lebih dari 10 tahun, saya belum pernah lihat dia kesurupan. Padahal kita sering untuk ziarah atau untuk mengurusi hal-hal mistis seperti itu, saya sering bareng sama dia. Dan yang masuk adalah salah satu wali yang kebetulan dia menguasai suatu wilayah yang berbatasan dengan kabupatennya tempat Santi itu tinggal. Dia ngamuk, marah-marah sama saya. Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak habisi saja orang itu? Mereka sudah bukan manusia. Mereka ini sudah iblis. Jadi di situ saya mikir panjang karena urusan hidup mati kan bukan urusan kita, Bang. Saya kembali lagi ke situ. Terus apa Mbah yang perlu saya lakukan? Sudah gini saja. Ini saya ambil sesembahan mereka. Jadi ternyata bulenya Santi dan omnya ini menyembah 2 sosok. Satu adalah Leak. Omnya ini menyembah Leak, ilmunya Leak. Sedangkan tantenya si Santi ini itu menyembah kuntilanak hitam, Bang. Jadi sosok ini memang sosok yang sangat mengerikan. Karena waktu itu sama wali yang merasuki, dia mengakunya wali ya, yang merasuki teman saya si Asror ini, dihadirkan sosoknya depan saya, Bang. Dan itu kita yang ada di dalam ruangan itu 5 orang itu semuanya melihat. Kalau Leak itu sosoknya besar, taringnya panjang ke atas dan ke bawah, lidahnya itu sampai kena, dan auranya sangat mengerikan. Terus si satunya yang kuntilanak hitam ini juga tinggi besar, mukanya ini seperti muka apa ya, orang habis kebakaran. Serem banget ya. Serem. Dan matanya ini, kalau matanya ini hitam pekat, dan itu sempat masih mau melawan. Dia itu ngamuk-ngamuk sama saya malam itu.
kamu ngapain, kamu beraninya manggil saya, narik saya ke sini, mau apa? Itu waktu itu seperti itu. Ya mau tidak mau. Akhirnya saya disuruh untuk melawan dua sosok itu. Saya lawan sebisa saya. Alhamdulillah saya bisa melumpuhkan mereka. Dan akhirnya dari sosok yang merasuki tubuh si Asror itu, ya entah didoakan atau apa gitu ya, tapi yang saya lihat adalah Asror yang kondisi kesurupan ini, dia hanya mengayunkan tangan, dan sosok yang dua sosok itu teriak-teriak kepanasan, dan saat itu juga lenyap jadi asap. Dan yang dihadirkan ke saya bukan bayangan bang, sosok real. Nah setelah itu saya disuruh oleh sosok yang di dalam tubuhnya si Asror ini untuk melenyapkan si dukunnya kembali. Akhirnya kami ada kesepakatan. Akhirnya saya usul begini saja. Oke mbah, saya tidak berani kalau masalah untuk hidup dan matinya orang. Hidup dan matinya orang saya tidak berani. Tapi begini saja, terserah mbah apain. Yang penting saya tidak membunuh. Akhirnya sama sosok itu diambillah sukmanya. Jadi buliknya Santi ini dan omnya itu sukmanya diambil bang. Diambil dengan catatan, saya minta satu permintaan waktu itu. Saya mohon sama Allah, kalau memang selama 40 hari, jadi sampai dari malam itu sampai 40 hari ke depan, kalau ada anak keturunan dari dua orang ini berdoa untuk orang tuanya, silakan dikembalikan. Tapi kalau tidak, ya saya cuma bisa pasrah sama. Tapi ternyata buleknya sama omnya ini nggak punya anak. Dan ditambah lagi, saat itulah Yanto baru cerita bahwa buleknya dan omnya ini kumpul ke Bobang, jadi mereka gak menikah. Gitu. Jadi dan mereka gak punya keturunan. Sudah malam itu sudah selesai. Akhirnya besok paginya kami menghubungi Santi. Si teman saya ini menghubungi Santi, akhirnya kami ketemuan di kabupatennya si Santi bersama saya. Saat itulah ada kejadian yang lucu bang. Jadi Santi itu kalau ngelihat saya itu bilangnya matanya panas. Matanya panas. Jadi mungkin itu adalah hasil dari ritual yang dilakukan dia selama ini yang dituntun oleh kulit. Ya akhirnya karena si Yanto ini minta tolong sama saya, ya sudah ambil air putih, saya bacakan doa sebisa saya, dia suruh cuci muka. Alhamdulillah sudah. Tapi sempat pingsan dia ketika habis cuci muka, dia sempat pingsan. Setelah sadar, alhamdulillah dia sudah baik-baik saja. Alhamdulillah sudah lebih, bilangnya badannya lebih enteng dan ringan. Disitulah kami buka semuanya. Saya ketemu dengan Santi. Saya itu belum ketemu dengan orang tuanya. Baru dengan Santi saya ceritakan semuanya. Dia merasa bersalah. Dia nangis karena dia merasa bahwa dialah yang menyeret si Yanto ini untuk dijadikan tumbal. Begitu juga saya ceritakan soal mimpi saya atau petunjuk yang diberikan kepada saya soal dia akan dijadikan tumbal pengantin. Jadi dalam tradisi Jawa ini memang ada bahwa salah satu ilmu hitam ini ada yang menggunakan tumbal seorang pengantin. Cuma kayaknya kalau di Jawa banyak pantangannya bang kalau pengantin itu. Bahkan bukan cuma pengantinnya, orang tuanya pun 40 hari sebelum, apalagi untuk menikahkan anak yang pertama kali membuat hajat pernikahan itu 40 hari nggak boleh untuk pergi-pergi jauh atau naik-naik. Itu banyak sekali pantangannya memang. Disitulah si Santi ini nangis dan minta maaf ke kami.
Tapi karena memang semuanya sudah baik-baik saja, saya juga tidak memperpanjang masalah gitu, dan si Yanto juga tidak memperpanjang masalah. Akhirnya saat itu kita bertemulah dengan si orang tuanya Santi. Kita diajak ke rumahnya Santi. Setelah saya ketemu dengan orang tuanya, dan disitulah orang tuanya Santi ini menceritakan semuanya tentang buliknya Santi. Awalnya mereka sama-sama belajar kejawen, Mas. Cuma di tengah jalan bulinya Santi ini dia kepingin cepat kaya, dan akhirnya dia berbelok ke jalan yang salah itu gitu. Jadi memang untuk membedakan untuk masyarakat umum antara jadi gini, kejawen itu sebenarnya bukan berarti orang yang tidak beragama, bukan ajaran yang salah gitu. Kejawen itu hampir sama dengan kita sebenarnya, orang-orang yang bisa beragama, dan mereka juga Islam gitu. Cuma mereka masih memegang erat tradisi, itu saja. Tapi kalau yang sudah berbelok ke arah yang untuk ilmu hitam, ini sudah beda lagi. Jadi kalau orang kejawen misalnya menaruh sesaji itu ya lumrah gitu, karena itu sebenarnya adalah simbol niatan mereka. Tapi kalau yang sudah simbolnya untuk ilmu hitam itu sudah beda. Dan disitulah kami semua bermaafan. Lalu sorenya kami kembali ke Kebumen, dan ini juga menjadi pengalaman bahwa ada satu lagi pesan yang ingin saya sampaikan ya Bang, terkait dengan kejadian dari awal si Yanto bisa terkena seperti itu adalah masuk lewat minuman yang diberikan sama dia pertama kali dia datang ke rumahnya Santi. Jadi kalau orang Jawa dulu, saya waktu kecil pernah dibilangi seperti ini, kalau kita bertamu ke rumah orang, kalau kita yang terbiasa berdoalah. Itu yang umum kita untuk berdoa sebelum kita minum atau makan gitu. Tapi yang kedua, untuk menengok apakah di minuman itu ada sesuatu, baik itu racun maupun guna-guna ataupun apa. Jadi kalau orang Jawa dulu bilang, jempol kita taruh di atas gelasnya. Itu kalau nggak ada bayangannya jempol kita, itu berarti ada sesuatu. Sudah seperti itu. Jadi terkenanya Yanto dari guna-guna atau peletnya yang awalnya itu diberikan oleh bulinya Santi ini, dari minuman yang pertama diberikan. Yang kedua dengan ritual yang mereka jalankan selama si Yanto ini berkunjung ke rumah si Santi, seperti itu. Jadi ya itu bisa untuk pengalaman buat teman-teman yang mungkin mendengarkan kita malam ini. Dan ada satu lagi yang saya sempat terlewat. Jadi si Santi ini dia juga ternyata juga sudah menjadi seorang pelaku spiritual juga, dan dia dengan sepupunya sudah dijadikan sebagai alat oleh bulinya itu memang untuk mencari laki-laki untuk dipeloroti uangnya selama itu. Dan bahkan sepupunya sudah punya anak satu dari salah satu laki-laki yang sempat dinikahkan dengan mereka yang atas perintah si bulinya Santi ini. Dan endingnya setelah kejadian itu, bulinya Santi dengan omnya meninggal Bang. Kita dikabari 1 minggu setelah kejadian saya terakhir di makam yang berlima itu, yang ada soror itu. Jadi setelah diambil sukmanya, ternyata dia enggak. Mereka berdua ini menurut pengakuan Santi memberi kabar kepada si Yanto dan kami, buliknya sama omnya selama 1 minggu itu tidak tidur, tidak makan, dan tingkah lakunya seperti orang gak waras, seperti itu. Dan akhirnya di hari ke-7 itu mereka meninggal. Nah itu ya saya juga cukup menyesali kejadian itu. Tapi ya memang untuk masalah seperti ini sebenarnya sudah sering terjadi kalau di perang-perang seperti ini antara, biasanya pengguna-pengguna ilmu hitam ini lebih baik mati Mas daripada ngelepas ilmunya. Banyak yang seperti itu. Jadi kalau sudah mendarah daging itu mereka lebih baik mati daripada harus melepas ilmunya.
Karena untuk bisa mereka mendapatkan ilmu seperti itu yang mereka perjuangkan banyak. Mulai dari biaya persyaratannya itu nggak murah. Gitu. Ditambah lagi mereka harus bersusah payah, bersemedi, berpuasa dan sebagainya. Itu yang banyak sekali yang terjadi di masyarakat seperti itu. Dan kalau untuk kasus ini itu sudah selesai sampai di situ. Jadi terakhir itu memang kita bertempurnya ya dengan yang terakhir saya bertemu dengan sosok itu yang ketiga itu. Kalau yang keempat kita nggak sampai bertempur, yang bertempur dengan sosok leak itu saja. Jadi ya bisa untuk pelajaran aja lah untuk kita semua. Ya untuk sekarang kondisinya Yantonya baik-baik saja dengan keluarganya. Alhamdulillah sudah kembali seperti semula. Ya untuk Santinya sih memang tidak dengar kabar setelah itu. Berarti mereka ini nggak jadi nikah? Nggak jadi nikah. Dan terakhir juga Yantonya belum sampai sekarang, kayaknya terakhir saya ke tempat ini kayaknya saya juga belum dengar kalau si Yantonya ini menikah. Nah, si Yanto ini berarti kan kena kayak guna-guna gitu ya? Kena guna-guna. Ya, dia double jadinya. Ya. Guna-guna. Jadi gini Bang, pengalaman saya itu ya memang guna-guna dengan pelet sebenarnya sama. Jadi kalau sepengalaman saya untuk membedakan itu ada 3. Kalau guna-guna atau pelet itu bisa untuk memengaruhi pemikiran orang. Jadi yang tadinya nggak senang jadi senang gitu. Kalau santet ini untuk menyakiti orang, itu yang santet kelasnya. Terus kalau teluh ini untuk bunuh. Jadi tujuannya dia mengirimkan jin atau apapun itu sudah untuk membunuh target. Itu kalau santet hanya untuk menyakiti. Jadi misalnya ada kasus orang misalnya lumpuh sampai bertahun-tahun, atau dia sakit perut sampai besar perutnya sampai bertahun-tahun tapi tidak secara medis tidak ketemu, itu namanya santet. Kalau teluh dia ada waktu yang tertentu yang jadi target gitu. Misalnya kena sekarang gitu, dia paling lama 40 hari harus sudah meninggal. Itu targetnya, target si pelaku dan dukunnya lo ya. Bukan kalau masalah hidup mati orang ya Allah yang ngatur gitu. Tapi target dari pelaku ini biasanya ada hitungan harinya gitu, Mas. Jadi kalau yang terjadi sama si Yanto ini tiga-tiganya, yang nggak terjadi cuma santetnya saja, tapi dia kena guna-guna dan tumbal. Kalau saya yang dihajar teluhnya itu, jadi tujuannya kan memang bunuh saya gitu. Jadi tujuan yang kedua, ketiga, dan keempat itu sudah mau membunuh saya. Itu sudah resiko, Mas. Oke. Berarti sewaktu si Yanto ini dikena serangan itu ya, dia benar-benar yang kayak sama keluarga tuh lupa segala macamnya. Iya, dia sudah kayak orang lain. Karena saya tahu betul Yanto ini adalah anak yang dia anak pertama kan. Dia sangat dekat sama ibunya. Tapi semenjak kenal si Santi ini, dia berubah 180 derajat. Dan satu lagi, hal yang paling bikin ibunya Yanto ini marah sama Santi itu, di rumahnya Yanto ini seperti dia yang punya rumah lah gitu, nyuruh-nyuruh adiknya Yanto seenaknya sendiri dengan kata-kata yang kasar. Jadi alasan ibunya Yanto menolak Santi itu satu, ya mohon maaf ya, dari segi fisik. Terus yang kedua, tidak punya tata krama dan sopan santun selama berada di rumahnya Yanto atau berkunjung ke rumahnya Yanto. Yang ketiga, dia tidak tahu soal agama. Itu yang membuat ibunya si Yanto ini keberatan. Dan ditambah lagi juga tadi cerita ibunya itu saya jadi ingat. Jadi ternyata setelah Yanto ini berubah sikapnya, ibunya ini sempat mendatangi guru ngajinya.
sempat diajarkan beberapa doa gitu untuk mendoakan anaknya, tapi dianya itu nggak kuat bang. Dari itulah kenapa saya menolong Yanto, karena memang awalnya juga sempat sudah diceritain sama ibunya. Itu yang tadi saya sempat lupa terlewat. Jadi ibunya sudah minta tolong ke saya, memang tolong mas, anakku kok saya sudah bukan anakku sendiri. Gitu. Jadi memang seperti itu. Dan untuk pengalaman juga, jadi inilah Yanto kena batunya sebenarnya. Jadi setelah kasus itulah saya baru tahu bahwa selama ini Yanto ini sering berhubungan dengan perempuan. Yang soal sejauh mana hubungan mereka berdua saya kurang paham itu ya. Tapi seringkali sudah berapa kali orang itu mendatangi keluarganya Yanto ini untuk minta pertanggungjawabannya si Yanto. Oh, udah sering. Iya, sering berhubungan dengan perempuan, baik itu lewat awalnya mungkin lewat media sosial gitu, atau mungkin berkenalan secara langsung. Itu yang sering sudah Yanto lakukan. Dan itu yang menceritakan adalah mbahnya Yanto sendiri. Jadi setelah dengar cucunya seperti itu, mbahnya ini cerita kalau cucunya ini sudah bukan yang pertama kali dia membuat kasus dengan perempuan. Buaya ya. Ya, buaya masih ini. Karena mungkin setiap wanita yang dia kenal ya mungkin langsung diajak ya gituan ya. Ya mungkin agak terlalu sudah menjurus ke arah seperti itu gitu. Ya mungkin yang banyak cewek ya mungkin banyaklah cowok yang mungkin punya banyak cewek, tapi masih yang ada yang bisa menjaga juga ada sebenarnya. Cuma kalau si Yanto ini memang, dan itu dia nggak pernah mandang fisik ya bang. Yang penting ceweknya mau. Cuma ada lubang kali ya. Iya, ya mungkin seperti itu. Jadi makanya saya dari awal itu heran, orang bisa tergila-gila kalau misalnya ceweknya ini cantik atau kaya atau gimana gitu, ada sesuatu hal yang menarik dari si ceweknya ini, saya masuk akal. Tapi saya pribadi ini saya bingung sebenarnya. Dari cara si cewek ini ngomong juga bagi saya tidak menarik. Saya nggak akan mengatakan fisik lah ya, tapi dari segi tata krama atau ininya juga nggak ada, attitude-nya nggak ada. Dan ini kok bisa seseorang sampai tergila-gila gitu. Berarti kalau Bang Eri sewaktu meruqyah itu ya, biasanya kan selain kesurupan apa aja yang dilakukan pada saat itu? Kalau metode saya ya bang ya, ini kalau yang tidak kesurupan. Kalau ini yang kesurupan ya sudah langsung saya biasanya seperti itu. Tapi kalau yang tidak kesurupan itu alhamdulillah saya pernah diajarkan sebuah metode. Jadi zikir kan semua orang bisa zikir bang, tapi ada tata cara zikir yang tidak semua orang tahu gitu. Jadi di masyarakat untuk yang mungkin banyak kejadian, karena zaman tambah maju, dukun juga tambah pinter bang. Jadi banyak sekali kasus yang akhirnya menyebabkan si korban meninggal dunia, tapi akhirnya tidak terdeteksi bahwa itu adalah serangan santet. Jadi gini, misal ada seorang korban yang dia itu punya penyakit dalam, misal lambung, jantung, paru-paru, atau ginjalnya gitu. Nah dukunnya ini akan ngirim di bagian yang sakit. Akhirnya ketika itu sakit dan memang dia punya riwayat di penyakit itu, makanya akhirnya diobati. Tapi selama di situ ada faktor X atau serangan gaib, aura negatif itu, obat tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Mau diminum obat sebanyak apapun itu nggak akan sembuh, dan malah akan memperburuk keadaan si pasien gitu. Jadi alhamdulillah saya dulu pernah diajarin. Jadi misal kata orang, saya tidak pernah mau mengatakan bahwa, kecuali sudah jelas-jelas di depan saya, Yanto kan ini depan saya gitu ya. Kalau misalnya ada pasien, mas saya disantet orang begini, mau coba ayo kita berhadapan. Atau misalnya pun sekarang karena teknologi sudah maju, kita bisa lewat video call gitu. Coba mbak zikir seperti ini yang saya ajarkan. Kalau saya biasanya suruh berzikir
dengan posisi tahan nafas selama 3 kali, tapi dengan posisi tahan nafas. Dan sebelum zikir pasien disuruh berdoa, saya suruh untuk berdoa meminta pertolongan Allah agar jika ada sesuatu yang tidak baik dalam dirinya, atau itu pun intinya hal-hal negatif atau apapun itu yang membahayakan dirinya, semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang biasanya nanti ketika zikir selama 3 kali itu, kalau normal nggak akan terjadi apa-apa, Bang. Pasien tidak akan pernah merasakan hal-hal aneh gitu. Tapi kalau sudah ketika berzikir kok tiba-tiba punggungnya panas, atau di titik tertentu dia merasakan sakit seperti ditusuk atau apapun, itu berarti ada indikasi bahwa dia ada serangan goib. Tapi jika tidak, saya juga akan mengatakan tidak. Jadi seperti itu. Itu kalau yang tidak saya langsung, kalau si Yanto ini kan jelas saya langsung berhadapan, Bang. Bukan kata orang, bukan laporan orang gitu loh. Ini saya selalu berhadapan. Jadi kalau untuk pasien yang ya itu saya bedakannya seperti itu. Jadi ada indikatornya lah gitu. Oke, Bang Eri. Terakhir Bang Eri, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah, silahkan pesan-pesannya mungkin. Jadi untuk teman-teman di rumah gitu ya. Jadi kalau yang pernah mengalami sendiri mungkin sudah percaya, tapi kalau yang belum pernah ya saya bisa maklumi. Tapi intinya saya bicara karena saya adalah pelaku yang terjun di dunia seperti itu. Dan saya sudah membuktikan bukan cuma 1-2 kali, puluhan mungkin ratusan kali hal seperti itu ada. Tapi intinya selama kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan sesuai keyakinannya masing-masing, dan senantiasa berbuat baik, Bang. Dan salah satunya untuk sebagai penangkal niat jahat orang adalah ketika kita sering berbuat baik, itu kan menjauhkan kita dari niat jahat orang. Itu karena ada musibah yang langsung dari Allah untuk kita kan, yang kita memang dikasih musibah sama Allah, tapi ada juga yang dari niat jahatnya orang. Itu pesannya seperti itu aja. Oke, Bang Eri, terima kasih pada waktunya. Oke, J-Packers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Eri. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin jarak dari rumah ke studio Jejak Backpacker kejauhan, teman-teman juga dapat mengirimkan cerita melalui email di ale@jejakbackpacker.id atau di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Eri, terima kasih buat waktunya. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Sampai jumpa.